Bintang Pewarta melalui channel YouTube Nurdin Kamene Channel sajikan update-update terkini warga. Bapak Ibu yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Jakarta Convention Center. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022. Tema pertemuan tahunan Bank Indonesia kali ini adalah sinergi dan inovasi, memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio. Perkenan kami untuk menyampaikan prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 yang kami rangkum dalam tema sinergi dan inovasi, memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Dunia masih bergejolak. Kita belum tahu kapan perang Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas. Lockdown di Tiongkok 6 bulan lagi. Harga energi dan pangan masih tinggi. Pasokan dan distribusi barang masih tersendat. Risiko stagflasi dan bahkan resflasi. Persepsi risiko investor global negatif. Kita perlu mewaspadai 5 permasalahan ini dari prospek ekonomi global. Pertama, pertumbuhan menurun, slow growth. Risiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa meningkat. Kedua, inflasi sangat tinggi, high inflation, karena harga energi dan pangan global. Ketiga, suku bunga tinggi, higher for longer. Fed fund rate dapat mencapai 5% dan tetap tinggi selama tahun 2023. Keempat, dolar Amerika Serikat sangat kuat, strong dollar, tekanan depresiasi nilai tukar negara lain termasuk terhadap rupiah. Kelima, cash is the king, penarikan dana investor global dan mengalihkan ke aset liquid karena risiko tinggi. Komitmen tinggi Bank Indonesia, rupiah pada 2023 insya Allah Tuhan mengendaki akan menguat apabila gejolak global mulai mereda, didukung fundamental ekonomi Indonesia yang baik. Sinergi dan inovasi adalah kata kunci untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Telah terbukti selama pandemi, perlu diperkuat menghadapi gejolak global dan kebangkitan tahun-tahun depan. Perlu penguatan 5 sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional. Pertama, koordinasi fiskal dan moneter. Kedua, transformasi sektor keuangan. Ketiga, akselerasi transformasi sektorial. Keempat, digitalisasi ekonomi keuangan. Kelima, ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Insentif giro wajib minimum akan kami tingkatkan untuk mendorong sektor-sektor prioritas termasuk KUR, kredit usaha rakyat,
UMKM, dan ekonomi keuangan hijau. Pengembangan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Pada hari ini, dengan seizin Bapak Presiden, kami luncurkan white paper digital rupiah yang kami namakan Proyek Garuda. Proyek Garuda akan kami implementasikan dalam 3 tahap. Dimulai dengan wholesale CBDC, wholesale digital rupiah, untuk model bisnis, penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank dengan digital rupiah. Kemudian kami akan perluas, Bapak Presiden, dengan model bisnis, operasi moneter, dan pasar uang. Dan akhirnya, integrasi wholesale digital rupiah dengan retail digital rupiah secara end-to-end. Tentu saja sinergi dan kolaborasi secara nasional dan internasional. Bank Indonesia juga terus mendukung inklusi ekonomi dan keuangan, pengembangan UMKM di seluruh kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Nusantara, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah agar UMKM semakin naik kelas, berkualitas, go ekspor, go digital. Penyelenggaraan karya kreatif Indonesia, dukungan gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia, pengembangan ekonomi keuangan syariah dengan sinergi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, membangun ekosistem mata rantai makanan halal dan modest fashion, perluasan sukuk Bank Indonesia inklusif, festival ekonomi syariah di 3 wilayah, dan Indonesia Syariah Economic Festival nasional dan internasional. Pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tidak semudah tahun 2021, tidak semudah tahun 2022 untuk nanti investasi di tahun depan. Padahal tahun yang lalu target kita 900 triliun tercapai. Tahun ini 1.200 triliun, insya Allah juga tadi baru saja saya berikan laporan dari Menteri Investasi juga bisa tercapai. Tapi tahun depan 1.400 triliun itu juga bukan angka yang kecil. Bukan angka yang kecil. Karena semua negara berebut investasi, semua negara bersaing merebut investor. Sebab itu saya titip tadi kepada seluruh kementerian, pada gubernur, pada bupati, pada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow, arus modal masuk dalam rangka investasi ini, karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita. Kita semuanya harus optimis tahun depan, tetapi tetap harus hati-hati, harus pada setiap membuat policy, fiskal, moneter harus selalu berbicara, harus selalu berdampingan, sehingga semua policy yang ada itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara. Bintang Kuarta melalui channel YouTube Nurdin Kamini Channel sajikan update-update terkini warga.